Lu pernah ngerasain gak sih? Baru juga tanggal 5 atau 10. Saldo rekening udah menipis kayak rambut kena bleaching. Dompet? Tinggal nyisain lembaran sepi. Gaji yang tadi pagi sempat bikin senyum lebar, sekarang tinggal kenangan. Rasanya kayak baru banget nerima uang, tahu-tahu udah lenyap aja entah kemana. Padahal lo ngerasa gak belanja aneh-aneh, gak tiap malam nongkrong, gak beli gadget baru, tapi uang tetap aja kayak punya sayap, terbang tanpa permisi. Dan anehnya lagi, uangnya bukan jalan kaki, tapi kayak naik jet pribadi, hilang cepet tanpa jejak. Lu gak sendiri bro, banyak banget orang ngalamin hal yang sama. Bahkan yang gajinya udah naik pun masih suka bilang, "Loh, kok cepet-cepet habis ya?" Nah, kalau udah kayak gitu, fix masalahnya bukan cuma soal berapa yang masuk, tapi lebih ke gimana cara uang itu keluar dari hidup lo. Kadang kita tuh ngerasa udah pinter ngatur duit, udah nyatet pengeluaran, udah bikin anggaran mingguan atau bulanan, tapi tetap aja bocor di sana-sini. Kenapa bisa gitu? Karena yang sering luput adalah pengeluaran impulsif. Hal-hal kecil yang kelihatannya nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin, jumlahnya bisa bikin dompet nyesek. Misalnya kopi kekinian yang harganya 25 ribuan. Cuma segelas kok, pikir lo. Tapi kalau seminggu 5 kali, sebulan udah 1,5 juta. Setahun? Bisa jutaan bro. Itu baru kopi, belum jajan online, diskon-diskon yang menggoda iman, barang-barang iseng yang entah kenapa nyangkut di keranjang check out. Padahal pas sampai rumah, lu juga bingung itu beli buat apa. Inilah jebakan psikologis kecil yang sering bikin keuangan bocor halus tanpa lo sadari. Ada juga yang jatuhnya bukan karena impulsif, tapi karena pengaruh gaya hidup. Kita hidup di era medsos bro, di mana semua orang berlomba-lomba tampil keren. Temen lo posting liburan, makan di restoran fancy, pakai outfit branded. Lo jadi ikutan pengen. Padahal cash flow lo belum tentu siap buat gaya kayak gitu. Tapi karena takut dibilang ketinggalan, akhirnya lo ikut-ikutan juga. Kadang bahkan lo ambil pay letter atau cicilan biar bisa selevel. Ujung-ujungnya, tagihan dateng, kepala cenut-cenut. Dan parahnya lagi, banyak dari kita yang gak punya dana darurat. Begitu ada kejadian mendadak, motor mogok, keluarga sakit, HP rusak, langsung kelabakan. Karena gak siap, akhirnya ambil dari pos lain atau malah gesek kartu kredit. Dan gitu terus, siklusnya muter tanpa ujung. Hal lain yang sering bikin keuangan jeblok adalah langganan-langganan kecil yang lo lupa. Sekarang apa-apa sistemnya subscription, streaming film, musik, aplikasi belajar, sampai langganan penyimpanan cloud. Awalnya kelihatan murah, cuma puluhan ribu, tapi lama-lama makin banyak yang lo subscribe, makin banyak juga yang gak lo pakai tapi masih aktif. Karena sistemnya auto debit, lo kadang gak sadar uang lo udah kepotong rutin. Kalau dikumpulin bisa ratusan ribu per bulan lo buat layanan yang bahkan udah gak lo sentuh lagi. Ini kayak kebocoran halus, tapi kalau dibiarin dompet lo bisa bolong parah. Lucunya, ada juga kebiasaan yang kelihatannya baik, tapi ternyata malah bikin boros. Misalnya terlalu royal atau nggak enakan. Tiap nongkrong ngerasa harus nraktir, supaya nggak dibilang pelit. Tiap ada acara keluarga, amplopnya harus gede biar nggak malu sama oma tante. Padahal kondisi keuangan pribadi belum tentu kuat buat gaya kayak gitu. Uang yang seharusnya buat kebutuhan pokok atau ditabung, malah habis demi jaga image. Ini tuh capek loh, ngikutin ekspektasi orang lain terus. Lama-lama yang rugi malah diri sendiri. Harus mulai berani bilang enggak sama pengeluaran yang tujuannya cuma buat nyenengin orang lain, tapi nyusahin diri sendiri. Dan ini yang paling sering jadi jebakan. Mindset, nanti aja nabung kalau ada sisa. Bro, sisa itu biasanya gak pernah ada. Serius, kalau nunggu ada sisa, ujung-ujungnya semuanya kepake. Harusnya dibalik. Sisihin di awal, langsung pas gajian, baru sisanya lo pakai buat pengeluaran. Dengan cara itu, lo maksa diri buat hidup sesuai sisa yang ada, bukan sisa-sisa doang buat masa depan. Ini kayak kasih prioritas buat diri lo di masa depan. Dan satu hal penting, jangan remehin pengeluaran kecil. Jajan golengan, minuman botol, stiker digital, kuota dadakan, semua itu kalau dikumpulin dalam sebulan bisa bikin shock juga. Masalahnya kadang lebih dari sekedar gaya hidup atau impulsif,
tapi juga karena kita nggak punya rencana jangka panjang. Banyak dari kita cuma mikir buat bulan ini, nggak ada bayangan soal 6 bulan ke depan, apalagi 5 tahun ke depan. Semua uang yang masuk langsung habis buat hari ini, tanpa ada alokasi buat investasi atau proteksi masa depan. Makanya, begitu ada hal tak terduga, langsung kalang kabut. Uang yang seharusnya bisa diputar buat nambah aset, malah ludes buat nutup lubang darurat. Dan tahu nggak, banyak dari kita juga yang terlalu mudah terjebak sama godaan dopamin instan. Diskon kilat, flash sale, penawaran last minute, semuanya dirancang buat bikin lo klik beli sekarang. Apalagi di era cashless kayak sekarang, uang itu makin gak kerasa. Lo gesek, scan QR, bayar pakai e-wallet, gampang banget. Gak kerasa sampai notifikasi limit muncul atau saldo tinggal secuil. Terus juga banyak yang bikin anggaran terlalu ketat, sampai gak ngasih ruang buat diri sendiri. Akhirnya karena stres atau bosen, malah keluarin uang pelampiasan. Budget yang terlalu kaku bisa bikin mental jenuh dan akhirnya malah keluarin uang lebih banyak. Harusnya dari awal udah dikasih ruang buat jajan santai, jadi nggak ngerasa bersalah pas beli sesuatu buat hiburan. Uang itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal menikmati hidup dengan sadar. Masalah lain yang nggak kalah penting itu soal prioritas keuangan. Kadang kita lebih milih beli HP baru tiap tahun, tapi tabungan pensiun kosong. Atau pengen banget punya mobil biar kelihatan sukses, padahal cicilannya nyedot setengah penghasilan tiap bulan. Itu bikin cash flow berat sebelah dan lo jadi kehilangan ruang buat berkembang. Belum lagi kalau udah ngandelin utang konsumtif. Punya mindset, nggak apa-apa utang, yang penting cicilan lancar. Bahaya bro, karena makin terbiasa nyicil, makin enteng nambah hutang. Sampai akhirnya gaji bulanan cuma numpang lewat doang. Masuk rekening, keluar buat bayar cicilan. Gitu terus, kayak nggak pernah punya uang beneran. Dan jangan lupa, banyak dari kita juga nggak peka sama waktu. Pengeluaran besar itu seringnya datang di momen tertentu, musim sekolah, lebaran, akhir tahun. Karena nggak siapin dana khusus, begitu waktunya datang, rekening langsung kering kerantang. Sisa bulan berikutnya, ngos-ngosan. Padahal kalau direncanain dari jauh-jauh hari, tekanan itu bisa diminimalin. Terakhir, yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran soal nilai uang itu sendiri. Banyak yang mikir uang itu cuma buat dihabiskan. Padahal yang bijak itu uang dipakai buat kerja buat lo, buat ditumbuhin, bukan cuma dilewatin. Kuncinya dari semuanya bukan cuma nambah penghasilan, tapi gimana lo bisa ngejaga dan ngatur uang dengan lebih bijak. Jadi, kapan lo memulai benahin cara ngatur uang? Lo usah nunggu kaya dulu. Justru kebiasaan baik dibangun dari sekarang sekecil apapun gaji lo. Karena yang bikin orang beneran kaya itu bukan soal gede kecilnya penghasilan, tapi gimana dia bikin uangnya tahan dan berkembang. Semoga cerita ini bikin lo makin peka dan semangat buat kelola duit lebih baik. Kalau lo ngerasa ini relate dan berguna, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Karena bisa jadi ada teman lo yang juga butuh pencerahan kayak gini. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan semoga lo makin jago ngatur uang dan makin dekat sama mimpi lo.